Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, penonton-penonton Bible Learning yang sudah berlangganan secara khusus maupun yang belum, saya berdoa kepada Anda semua, semoga hari ini, 5 hari menjelang Paskah, kita betul-betul menyadari betapa kasih Tuhan istimewa buat kita masing-masing. Tapi kita juga menyadari di saat yang bersamaan kita juga rapuh, kita tidak berdaya dengan kelemahan-kelemahan kita. Ya Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu ini, supaya hari ini secara istimewa kami menyadari, kami menerima kasih. Engkau mengasihi kami secara luar biasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, bagaimana olah rohani retret kita kemarin? Apakah Anda sudah mengambil sebuah kekuatan dari penghayatan kita kemarin? Apa sih Romo? Belum lihat nonton videonya Romo? Lihatlah hidup Anda sekarang, masa depan, termasuk masa lalu Anda dengan sudut pandang Tuhan. POV-nya Tuhan. Coba lihat sesama seluruh peristiwa dunia ini dengan sudut pandang Tuhan. Pasti akan sangat berbeda. Nah, di hari yang kedua ini saudara-saudara, bahannya juga tidak kalah cakep. Bahkan cakep sekali, luar biasa. Bukan sekedar kisah perjamuan malam terakhir yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Yang sudah Anda nonton juga The Last Supper, bukan? Bagaimana Yesus mencelupkan roti ke dalam anggur lalu menyuapi kepada siapa? Murid yang disuapin sama Tuhan Yesus? Siapa lagi kalau bukan Yudas Iskariot. Setelah itu Yudas langsung kerasukan setan dan mengkhianati Yesus. Jujurnya saudara-saudara, tindakan Yesus mencelupkan roti lalu memberikannya kepada salah seorang muridnya sering sekali disalahpahami, sering kali disalah mengerti secara berbeda oleh pembaca kitab suci. Oh, berarti Tuhan Yesuslah yang membuat Yudas itu kerasukan setan itu Romo. Bukan itu. Oh, berarti memang Yesus udah ngincar Yudas Romo. Bukan. Oh, itu simbol Romo. Oh, itu kode Romo. Bukan saudara-saudara, yang sesungguhnya terjadi jauh melebihi apa yang kita bayangkan. Maka dari itu, yuk kita lihat apa sih duduk perkaranya yang terjadi pada waktu itu. Apa juga hubungannya dengan bacaan pertama yang diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 49. Mari kita gali sebagai bahan pengolahan rohani kita. Saudara-saudara, selama kurang lebih 40 hari masa Prapaskah, gereja memang mengajak umatnya untuk bertobat, menyadari, menyesali semua dosa, kejatuhan, pelanggaran, kerapuhan, kekerasan hati, kebebalan kita. Tapi saudara-saudara, seperti bahan-bahan yang sudah saya berikan sepanjang masa Prapaskah, yang namanya kasih Tuhan itu harus nomor 1. Memang di masa Prapaskah kita menyadari dosa dan kesalahan dan kerapuhan kita. Tapi kalau cuma berkutut-kutut di situ juga, kita langsung sadar setelah Paskah sudah pasti Romo kami akan jatuh lagi ke dalam dosa yang sama kok. Kalau cuman dosa-dosa, kelemahan-kelemahan yang menjadi pokok dalam masa Prapaskah akan berulang-ulang lagi. Maka saya sudah mengatakan jangan cuman menyadari dosa dan kelemahan kita. Kayaknya juga nggak sanggup sih Romo kalau lihat kelemahan kita itu. Aduh Tuhan, ngeri dosa kelemahan manusia itu. Yang kelihatan ngeri, yang tidak kelihatan lebih ngeri lagi. Betul apa betul? Dosa yang kelihatan aja, entah dosa kita ataupun dosa-dosa keluarga, dosa sesama kita gitu ya, itu aja udah ngeri. Apalagi dosa-dosa yang tersembunyi, seringkali mengagetkan. Waduh Romo, saya nggak ngira Romo. Waduh Romo, mereka nggak tahu aja Romo apa yang sesungguhnya ada di dalam hati saya Romo.
Orang-orang bisa melihat saya itu suci, saya itu kudus, saya itu wah rohani banget. Tapi ada sesuatu di dalam diri Romo yang sangat amat menyeramkan. Mungkin orang sekarang udah gak takut lagi sama setan. Sebetulnya setan itu gak begitu menyeramkan. Yang menyeramkan adalah orang-orang yang kelakuannya seperti setan. Itu yang lebih mengerikan saudara-saudara. Itu yang seringkali kalau dosa-dosa tersembunyi itu diketahui, terbongkar oleh pasangan, oleh orang tua, oleh anak. Waduh Romo, betul-betul menghancurkan. Karena orang seperti ditipu, seperti dibohongi selama ini dengan dosa-dosa yang tersembunyi itu. Nah, ketika kita menyadari betapa rapuh ringkinya kita, sebetulnya kita itu, waduh Tuhan, saya nggak pantas Tuhan dikasih seperti ini. Saya nggak bisa Tuhan untuk dikasih dengan caramu Tuhan. Nah, maka dari itu saudara-saudara, dalam masa pertobatan, cobalah juga menyadari kasih Tuhan yang berbeda sekali dengan kasih-kasih yang pernah kita alami. Ada orang jatuh cinta sama kita jatuh cinta sama seseorang, wah dunia juga semua dikasih Romo. Tetapi cinta Tuhan lebih dari itu semua. Tuhan mencintai dunia secara luar biasa, termasuk juga Tuhan mencintai masing-masing dari kita secara khusus dan istimewa. Kasih Tuhan itu customize. Buat saya beda, buat orang lain beda, buat Anda juga berbeda. Tapi sama-sama besar dan istimewa. Saudara-saudaraku yang terkasih, kasih Allah ini di dalam bacaan pertama ya, kalau kita lihat bagaimana nubuat dari Nabi Yesaya, bangsa Israel akan menjadi alatnya Tuhan untuk mewartakan kemuliaan nama Tuhan buat bangsa-bangsa. Universalitas keselamatan, bayangin coba, namanya aja udah bagus. Allah ketika mengasihi orang Israel, Allah punya sebuah rencana, yaitu membuat bangsa ini istimewa, membuat bangsa ini kudus, supaya karena kekudusan bangsa Israel, semua bangsa di muka bumi ini memuliakan Allah di Yerusalem, di Gunung Sion. Wah, itu kan luar biasa bukan? Mimpi atau grand design rencananya Allah. Tetapi semakin besar rencana itu, semakin kita langsung pesimis. Ya ampun Romo, orang Israel aja sendiri di dalam bangsa mereka aja masih berkutat Romo, masih ancur-ancuran Romo. Perjalanan orang Israel di padang gurun kita tahu persis lah. Orang Israel di masa kerajaan kita tahu persis. Orang Israel di masa pembuangan kita tahu persis. Bangsa ini memang begitu lemah, hancur, tidak berdaya. Bukan sekedar kecil dan lemah, tapi memang keras kepala, kayak nggak bisa dicintai. Seperti anak nakal yang dicintai secara luar biasa oleh orang tuanya, tapi tidak pernah sadar. Nah, Allah memberi tugas kepada orang Israel ini supaya hidup kudus, menjadi saksi buat bangsa-bangsa lain. Langsung muncul apa? Goleng-goleng Romo, apa bisa? Apa sanggup? Nah, ketika kita membaca orang Israel seperti ini dalam perjanjian lama, sebetulnya kita lagi melihat diri kita sendiri. Bukan cuma grand design, rencana besar untuk orang-orang Israel saja. Tapi ternyata Tuhan juga punya grand design untuk masing-masing dari kita. Mungkin kebanyakan kita nggak tahu. Mungkin kita taunya cuma dikit-dikit. Mungkin kita nggak sampai memahami sungguh-sungguh apa Tuhan rencana besarmu untuk aku. Begitu kita tahu, kita sadar, waduh Tuhan, nggak sanggup Tuhan. Aku ini orang berdosa. Aku ini nggak sanggup Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, apakah rencana Allah gagal membuat namanya termasyhur di antara bangsa-bangsa? Buktinya saya, Anda, kita sekarang mengenal kuasa Allah, kemuliaan Allah, nama Allah, kasih Allah. Meskipun gara-garanya orang Israel menolak untuk dikasih oleh Allah, menyalibkan Yesus Kristus
Sang Allah Putra. Jadi Tuhan punya rencana A, B, C, D dan tidak terkira supaya rencananya tidak pernah gagal. Nah, di sini saudara-saudara, di retret hari kelima ini, hari kedua ini, 5 hari sebelum Paskah, kita coba sadar deh, grand design apa, rencana besar apa yang Tuhan mau. Nanti godaan si iblis adalah, wah nggak mungkin, nggak bakal bisa, kamu tuh begini, kamu tuh begitu. Lihatlah, Tuhan punya rencana yang tidak pernah gagal untuk saya, untuk Anda, dan juga untuk mereka. Nah, dalam bacaan Injil saudara-saudara, Yohanes 13, ini bagian favorit dari Romo Yosef ya. Yesus mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, Yesus berkata dengan sangat haru. Dikatakan Yesus sangat terharu. Coba terharu gara-gara lihat drama Korea gitu, sampai nangis-nangis. Terharu ketika nonton film Jumbo kemarin. Waduh, lagunya itu bikin miris-miris, menjemput inner child saya, Romo. Bukan seperti itu. Terharu. Tuhan yang hatinya lembut. Tuhan yang hatinya mudah tersentuh. Meskipun Tuhan tahu akan terjadi penyangkalan, akan terjadi pengkhianatan. Tapi kasihnya memang luar biasa. Kita pikir terharu gara-gara apa nih? Ternyata gara-gara aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Waduh, 12 murid lagi duduk bareng-bareng, tiba-tiba seorang. Langsung para muridnya bengong-bengong, langsung saling memandang satu sama lain. Mereka bertanya, siapa? Nggak tahu. Nah itu dia. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya. Pertama kali murid terkasih muncul, disebut kehadirannya dalam Yohanes 13 ini. Dia duduk dekat Yesus bersandar kepadanya, duduk di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, coba Anda bayangin kemarin yang nonton film The Last Supper ataupun dalam bayangan Anda, kira-kira gimana Petrus memberi isyarat kepada murid terkasih ini? Gimana? Tanya. Karena untuk tanya terus, ngomong eksplisit terus terang-terangan, Simon Petrus nggak berani. Maka dia kasih kode. Coba, siapa? Tanya. Ya Anda silakan membayangkan itu. Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, Tuhan, siapakah itu? Lagi-lagi Tuhan Yesus tidak menjawab terang-terangan siapa nama orang yang akan menyerahkan dia. Yesus cuman mengungkapkan dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sebuah tanda, sebuah kode. Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Saudara-saudara, tindakan ketika makan bersama, ada seorang guru, ada seorang bapak keluarga yang paling senior, yang paling dihormati, memberikan roti, mencelupkannya, lalu memberikannya kepada seseorang. Itu tindakan kasih. Orang itu pasti istimewa posisinya. Orang itu spesial. Orang itu luar biasa. Sangat dikasihi. Saudara-saudara, mungkin gestur itu kita bisa menebak. Paling murid terkasih yang dikasih. Karena kan dia yang duduk paling dekat. Dia tuh yang paling dikasihi. Atau paling Simon Petrus, pemimpin dari ke-12 rasul itu. Tapi tidak, Yesus memberikannya kepada Yudas Iskariot. Dan apakah Anda sadar? Tidak ada murid-murid lain yang protes dengan tindakan itu. Punya murid 12 yang dicelupkan rotinya hanya Yudas Iskariot sebagai simbol aku mengasihi kamu secara istimewa. Posisimu istimewa di mataku. Murid-murid lain tidak protes. Mungkin di situ mereka mulai kena tersentuh. Pribadi yang sulit, pribadi yang sangat amat luar biasa ini memang dikasih secara luar biasa juga.
Yudas Iskariot sangat amat dikasihi oleh Yesus. Dalam film The Last Supper dikatakan dia yang paling cerdas di antara kita. Yudas Iskariot punya rencana sendiri untuk menyelamatkan Yesus. Yudas Iskariot punya grand design sendiri yang ternyata semakin kesini semakin bertolak belakang dengan grand desainnya Yesus. Saudara-saudara, kita jangan cepat-cepat untuk menghakimi Yudas Iskariot, menghakimi Simon Petrus, menghakimi murid terkasih. Kadang-kadang kita juga seperti mereka. Simon Petrus dengan dia luar biasa, aku akan menyerahkan nyawaku Tuhan. Tapi Tuhan Yesus bilang, engkau akan menyerahkan nyawaku sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada 3 murid. Murid terkasih dikasih secara istimewa. Simon Petrus dikasih secara istimewa juga. Yudas Iskariot dikasih secara istimewa juga. Yesus gak pernah pilih kasih. Yesus adalah pribadi yang adil. Dia mengasihi kita secara customize. Berbeda dari yang lain. Berbeda bukan karena orang lain besar kita dikasih yang sedikit. Tapi istimewa. Saudara-saudara, sadarlah bahwa Tuhan mengasihi kita secara istimewa. Sadari ini 5 hari sebelum Paskah. Coba, jangan-jangan kitanya yang terlalu hanyut dengan kelemahan, kerapuhan, dengan kisah-kisah masa lalu kita yang kelam, sehingga kita tidak bisa beranjak kemana-mana. Atau kitanya yang punya rancangan sendiri, rencana sendiri, pemikiran sendiri, sehingga kita nggak menangkap secara utuh apa yang dimaksud Tuhan pada kita. Kitanya, kasihnya kita sama kasihnya Tuhan itu nggak nyambung. Dipaksa kayak apapun juga nggak bisa. Maka sadari betapa besar kasih Allah pada kita. Cobalah pelan-pelan. Izinkan Tuhan mengasihimu. Izinkan Tuhan menyembuhkanmu. Kemarin saya ngomong soal pengampunan, lagi-lagi masih banyak orang bilang, gak sanggup Romo, berat Romo. Nah itu artinya kita udah menutup diri terhadap Tuhan yang mau mengasihi kita. Pengampunan itu pintu yang kita buka supaya kasihnya bisa masuk. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita hadirkan kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan yang istimewa buat kita mendorong kita juga untuk mengasihi sesama dengan cara yang sama. Secara istimewa juga. Kepada pasangan, kepada anak. Punya anak 5, punya anak 10. Jangan dibeda-bedain. Seringkali orang tua suka beda-bedain anak. Semuanya sama. Kemudian juga mengasihi orang-orang. Bukan cuma orang kaya doang. Orang-orang gak punya juga harus dikasihi, disapa, diberi salam. Saudara-saudara, semoga hari ini limpahan kasih karunia hadir dalam diri kita. Tuhan Yesus, kasihilah aku seperti biji matamu. Meskipun aku tidak layak, tapi aku bersyukur aku dikasihi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan berkati.